Nah, salah satu tujuan kita melakukan kombinasi bisnis itu kan supaya saya bisa menjual barang dagangan saya ke dia ya. Karena misalnya saya hanya bisa memproduksi, tapi saya nggak jago jualannya. Jadi saya beli perusahaan yang jago jualan. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya. Saya jago jualan, tapi saya nggak punya produk. Jadi saya membeli perusahaan yang punya produk. Nanti dia jual ke saya jual keluar, ya. Makanya apa namanya kita membeli sahamnya. Nah, jadi si induk sama anak itu sangat boleh jadi itu menjual barang dagangan ya. Kalau induk jual ke anak namanya penjualan hulu. Bahasa Inggrisnya downstream. Downstream itu berarti aliran ke bawah. Induk yang jual ke anak ya. Bahasa Indonesianya penjualan dari hulu ya. Kalau anak yang jualan ke induk namanya upstream, aliran ke atas ya. Jadi yang menjual adalah anak ke induk. Nah, dari sudut pandang konsolidasi seperti apa ya? Kalau dari sudut pandang konsolidasi itu enggak ada itu yang namanya jualan ke induk atau jualan ke anak. Kalau jualan itu harus keluar ya. Kalau jadi kan sudut pandang konsol itu induk sama anak itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi sehingga laporannya harus di konsol ya. Bentar. Oke. Nah, jadi kalau misalnya induk jual ke anak, kan dia akan membuat jurnal accounts receivable pada sales, terus COGS pada inventory. Terus si anak dia akan menjurnal apa? Purchase atau inventory pada accounts receivable. Nah, dari sudut pandang konsol tadi nggak ada itu jualan ke anak. Jadi saya harus nambah lagi satu jurnal eliminasi, yaitu jurnal eliminasinya apa? Jurnal eliminasinya apa kira-kira? Sales pada COGS. Jadi saya menghilangkan salesnya si P dan saya menghilangkan COGS-nya si S. Karena nggak ada tuh jualan induk sama anak gitu ya. Kalau jualan tuh keluar sana bukan ke induk atau ke anak gitu ya. Nah, satu udah. Nah, yang jadi induk tadi bikin jurnal apa? Sales pada COGS. Kalau downstream. Kalau upstream bagaimana? Upstream itu anak yang jual ke induk. Berarti yang mencatat accounts receivable pada sales adalah anak. Kalau induk debitnya inventory atau purchase pada accounts payable. Nanti jurnal eliminasinya gimana? Sama aja. Jurnal eliminasinya adalah sales pada COGS ya. Salesnya siapa? Salesnya S. COGS siapa? COGS-nya P ya. Meskipun di dalam laporan konsol itu nggak disebutkan salesnya siapa, COGS-nya siapa. Jadi siapapun yang jualan jurnalnya sama, sales pada COGS. Tinggal dilihat aja salesnya berapa ya. COGS-nya nggak usah dilihat, udah pokoknya salesnya berapa. Nah itu salesnya pada COGS gitu ya. Kalau di sini kalau misalnya P itu menguasai 100%, jurnalnya sama ya. P menguasainya misalnya 90%, 70%, jurnalnya sama. Jurnalnya adalah sales pada COGS ya. Nah, yang berikutnya bagaimana? Berikutnya kalau misalnya P jual ke S. P jual ke S, kalau yang namanya jual kan pasti ada margin ya. Tahu margin? Profit ya. Jual itu kan pasti pakai profit di atas, misalnya profit di atas cost-nya sekian persen ya. Profit itu ada dari at cost atau dari harga jual ya. Nah, kalau saya sebagai induk ya, saya jual inventory ke anak, terus sama anak itu dijual lagi ke orang lain, tapi belum laku semua.
sehingga di gudangnya si anak itu ada barang yang dia beli dari saya. Oke. Jadi kan dia nanti di dalam laporannya akan melaporkan ending inventory, ya enggak, neracanya inventory sekian. Nah sekarang digabung nih, jadi ada inventory punya saya sama inventory punya dia. Masalahnya inventory punya dia ada labanya, ada marginnya. Jadi harus dikoreksi. Inventory-nya dibuat menjadi cost versi konsol, ya. Jadi di situ saya mengkredit inventory, lawannya apa? COGS. Kenapa COGS? Karena kalau ending inventory-nya itu ketinggian, maka COGS-nya kerendahan, sehingga COGS-nya harus didebet. COGS pada inventory. Gitu. Ya. Terus kalau anak yang jualan ke induk sama aja. Ya. Kalau anak jual ke induk, berarti kan di ending inventory saya itu ada inventory yang di dalamnya termasuk profit. Nah, itu harus dihilangkan profitnya, marginnya yang melekat di ending inventory. Jadi saya jurnal juga. Ya. Jurnalnya bagaimana? Sama, COGS pada ending inventory. Ya. Nah, yang beda apa? Yang beda kalau misalnya ending inventory itu tahun depan terjual. Ya. Kalau terjual bagaimana jurnalnya? Apakah jurnalnya menjadi inventory pada COGS? Tidak. Kenapa tidak inventory? Namanya sudah terjual, nggak mungkin ke inventory lagi. Kemana dong? Tergantung kita pakai metode apa. Pakai metode cost atau metode equity. Kalau kita menggunakan asumsi P cost, maka yang didebet adalah RE. RE pada COGS. Ya. Kalau kita menggunakan metode equity, maka di situ bukan RE, tapi investment in S. Kenapa investment in S? Karena waktu kalian belajar tingkat 2, ingat nggak ada transaksi between companies inventory. Ya, kalau P jual ke S akan membuat jurnal apa? Income pada investment. Jadi investmentnya itu berkurang. Nah, kalau tahun depan terrealisir, maka investmentnya di restore. Ya. Jadi kita kembalikan investmentnya. Jadi investment pada COGS. Kalau P-nya menggunakan metode equity. Ya. Sampai situ dulu. Pening nggak? Lumayan, Bu. Jadi kita nambah berapa jurnal? Jadi kita nambah berapa jurnal? Eliminasinya 3. Nah, 3 itu adalah menghilangkan sales, transaksi penjualan antara induk sama anak. Yang kedua, menghilangkan unrealized profit yang melekat di dalam ending inventory. Kenapa kita menyebutnya unrealized profit? Karena barangnya belum dijual keluar, ya. Kalau beraninya hanya jual ke anak, jual ke induk, itu sih belum jualan. Kalau kata konsol. Kalau kata konsol jual tuh sana keluar, bukan ke dalam, ya. Jadi ke dalam tuh nggak ada. Nah, kalau misalnya saya jual ke P atau S atau ke S, ya, di dalam ending inventory ada melekat margin, maka itu harus dikeluarkan. Jurnalnya COGS pada ending inventory. Kemudian kalau tahun depannya ending inventory itu terjual, maka direalisir. Ya, tergantung jurnalnya apakah kita pakai cost atau pakai equity. Kalau pakai cost kita ke RE, kalau pakai equity kita ke investment. Ya, itu kalau downstream. Terus pengaruhnya kalau upstream bagaimana? Kalau upstream RE-nya dibagi 2. Ya, RE-nya sebagian RE P, sebagian RE-nya RENCI. Kalau menggunakan metode ini pengantar aja sekilas karena kalian harus baca dulu ya. Kalau yang jualannya itu adalah S ke P, jadi upstream, ya. Maka di situ kalau kita menggunakan metode cost tadi RE bagi 2 dengan NCI. Kalau kita menggunakan metode equity dan upstream, ya kan tadi harus investment ya, bagi 2 investment dengan
NCI gitu. Kalau upstream dan tidak 100%. Kalau tidak 100% pasti melibatkan NCI. Ya. Terus pengaruhnya lagi kemana? Pengaruhnya lagi adalah ke perhitungan income from investment kalau metode equity dan perhitungan NCI kalau tidak 100%. Itu beda antara downstream sama upstream. Nah, kalian mau tidak mau harus kembali ke bab 2 yang ada cerita transaksi yang blueberry kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu bagaimana downstream, bagaimana upstream. Pengaruhnya ke perhitungan income from S dan NCI expense ya. Kalau kita menghitung income from S, kemudian ada transaksi inventory, tadi ada unrealized profit, maka unrealized profit itu harus kita kurangkan 100%-nya kalau downstream. Kalau upstream kita kurangkan sebesar persentase kepemilikannya. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Bu, berarti kalau Ibu bilang tadi 100% unrealized-nya, berarti income from S-nya itu misalnya kepemilikannya 80%. Berarti 80% kita kalikan net income dikurangi 100% unrealized-nya gitu, Bu. Iya, iya kalau downstream. Ketika mencari income from S. Tapi kalau yang jualnya itu adalah CS, ya kalau yang jualnya CS, maka di situ yang unrealized profitnya masukkan ke dalam kurungan. Jadi net income dikurangi dengan unrealized profit baru dikalikan persentase kepemilikan. Ya, kalau downstream dia 100%. Itu untuk menghitung income from-nya ya. Iya, Bu. Sama menghitung NCI. Ya. Kalau NCI, kalau yang jualan itu adalah P jual ke S, NCI nggak pengaruh. NCI expense-nya nggak pengaruh. Tapi kalau dia itu yang jual adalah S ke P, maka si unrealized profit-nya masukkan ke perhitungan NCI. Kalau downstream dia nggak ikut-ikutan. Kenapa? Kalau downstream nggak ikut-ikutan? Karena yang belum merealisir profit adalah induknya, saya nggak ada urusan gitu. Ya. Tapi kalau untuk NCI ya, NCI itu hanya pengaruh kalau transaksinya upstream. Berarti NCI-nya cuma persenan kepemilikan dikali dividen. Bukan, maksud saya gini, kalau kan kita menghitung NCI. Iya, Bu. Kalau NCI itu misalnya di dalam ada transaksi si S menjual ke P, kemudian P belum menjual semuanya, berarti kan ada unrealized profit. Ya. Nah, itu ya, masukkan unrealized profit itu saat kita menghitung NCI expense itu kan misalnya 10% kali dalam kurung net income S dikurangi dengan unrealized profit yang upstream. Kalau yang downstream dia nggak ikut dalam perhitungan NCI. Berarti yang kalau downstream itu, Bu? Kalau downstream NCI ya, kita ngitung NCI ya, NCI expense dan ada downstream, maka di situ dia nggak ikut. Kenapa? Itu bukan urusan saya, itu urusannya P. Jadi kalau downstream tidak akan masuk ke perhitungan NCI expense downstream. Catat ya. Nah, kalau downstream di situ saya tulis unrealized profit tidak mempengaruhi perhitungan NCI. Tapi kalau upstream mempengaruhi perhitungan NCI sebesar persentase kepemilikan. Berarti kalau NCI untuk downstream hanya persenan kepemilikan dikali yang kayak biasa gitu ya, Bu? Net income dikurangi sama excess-excessnya gitu, ya. Bu? Oh, ya. Baik, Bu. Oke. Yo. Bu, kan di sini juga kadang kan ada account payable sama account receivable ya, Bu. Itu dieliminasi juga atau? Oh iya, tapi nggak masuk di sini karena bab sebelumnya itu ya, Bu. Jadi kalau misalnya tadi kan si P itu kan P sama S saling jualan misalnya ya.
Kan jualnya misalnya nggak cash, jualnya pakai biasa aja, accounts receivable, accounts payable. Nah, kalau ada accounts receivable, payable yang timbul dari situ berarti harus dihilangkan. Jadi jurnalnya accounts payable pada accounts receivable. Biasanya yang timbul dari sini, dari jual beli ini. Bu, mau bertanya kalau misalnya dia terkait itu, Bu, misalnya sewa menyewa gimana ya, Bu? P menyewakan gudangnya ke S gitu ya. Berarti kan P-nya ada rent revenue, terus S-nya ada rent expense. Ya berarti nanti dihilangkan karena nggak ada gitu. Coba kamu sama ibumu sendiri ya menyewakan gudang, kan aneh ya, nggak ada. Terus utang piutang juga nggak ada antara induk sama anak tuh kalau secara sudut pandang konsol ya, konsol. Nggak ada utang piutang, nggak ada interest expense sama interest revenue tuh nggak ada. Kenapa? Karena dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi gitu. Jadi harus hilang, nggak ada tuh cerita itu. Ya, kalau di laporan keuangan sendiri-sendirinya ada, di konsolnya yang nggak ada. Ayo lanjut. Ada lagi? Halo? Lanjut dulu mungkin, Bu. Ya, belum, Bu. Oke, karena masih masih samar-samar ya. Jadi sebetulnya kita itu hanya untuk UTS hanya nambah satu transaksi, yaitu transaksi yang melibatkan barang dagangan. Itu bisa P yang jual ke S atau S yang jual ke P ya. Kalau tahun pertama, tahun berjalan saja, itu paling hanya ada 2 jurnal, yaitu menghilangkan sales sama COGS dan menghilangkan unrealized profit gitu. Nah, logika saya sih tidak akan ujian tuh tahun pertama, paling nggak tahun kedua dan seterusnya. Kalau tahun kedua nanti berarti jurnalnya ada 3, ya, menghilangkan intercompany transaksinya, menghilangkan unrealized profit, sama kita mengakui realized profit. Jadi yang kemarin ditangguhkan tahun ini diakui. Jadi nambah 3 jurnal eliminasi gitu ya. Nah, terus menambahnya lagi, nambah susahnya kemana? Nambah susahnya untuk menghitung income from investment kalau P menggunakan metode equity ya. Susahnya lagi kemana atau pengaruhnya lagi kemana ketika kita menghitung NCI expense. Jadi ada berapa itu? 5 ya? 5. 3 jurnal eliminasi ya. Terus mempengaruhi perhitungan income from S kalau P-nya menggunakan metode equity. Sama mempengaruhi perhitungan NCI. NCI itu mau pakai si P-nya pakai cost, pakai equity, tetap aja kita menghitung NCI expense kalau kita membuat laporan konsol. Jadi mau cost mau equity sama. Pengaruhnya gimana tadi? Kalau downstream kalian mau menghitung income from S itu masuk semua 100%. Dikurangi itu downstream, misalnya ada unrealized profit, kurangi semuanya ya untuk menghitung income from S dari downstream. Kalau menghitung income from S dari upstream berarti hanya persentase kepemilikan ya. Kalau kita menghitung NCI-nya downstream nggak ikut, yang ikut hanya upstream. Oke, gimana? Udah cuma itu ceritanya ya. Terus nanti berarti di laporan konsolnya nambah aja, nambah susah aja ya. Jadi nanti di NCI expense-nya itu kan misalnya kepemilikannya 10%, berarti kan 10% dikali dalam kurung net income S dikurang ditambah amortisasi ekses dikurangi unrealized profit yang
upstream ditambah dengan realized profit yang upstream. Itu kalau NCI expense ya. Kalau misalnya transaksinya downstream ya berarti tidak ada di NCI expense-nya. Oke. Nah, sering jangan dikacaukan antara downstream upstream dengan excess. Ya, ketika kalian itu menghitung catch up adjustment itu hanya ceritanya excess yang dari cost ke equity. Downstream upstream nggak ikut cerita di situ. Ya. Nanti downstream upstream itu ikutnya ketika kalian menggunakan metode equity dan kita menghitung menentukan investment in S ya. Makanya kalau saya lebih suka kalau metode cost, kenapa nggak susah gitu ya mencari investment in S-nya. Oke, kalau begitu karena belum baca ya, jadinya agak susah dan saya menjelaskannya agak. Oke, nggak apa-apa. Ini lihat ini aja ya. Oke, ini contohnya. Ini income-nya P dan S tahun 2009 ya. Kayaknya kalau di bahan ajar harusnya bukan 2009, kayaknya saya ingat saya 2015 atau 16 ya. Oke, di situ misalnya ada penjualan antar perusahaan sebesar 100.000. Kemudian ada unrealized profit dalam ending inventory 20.000. Nah, kadang-kadang si unrealized profitnya itu harus dicari. Kalau di sini sudah disebutkan ya. Nanti kalian kalau dicari bagaimana ya. Nah, gimana jurnal eliminasinya? Kita lihat dulu ya. Kalau downstream sama upstream eliminasinya sama ya, sales pada COGS, terus COGS pada inventory. Oke. Nah, sekarang bagaimana menghitung income from investment dan NCI-nya? Nah, income from S kalau misalnya tadi transaksinya downstream berarti 80% kali net income-nya S dikurangi 100% ini unrealized profit ya. NCI expense-nya 20% kali 50.000. Berapa? 10.000. Ya. Jadi kalau transaksinya downstream, NCI nggak ikut-ikutan. Yang ikut ada income from 100%. Kalau di sini sudah 100% berarti kan di sini nggak ikut. Ya. Kalau upstream, nah di sini bagi dua. Ya, dua-duanya masuk. Ini 20% kali 50 kurang 20. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, sekarang P punya saham di S 100%. Semua pembelian barang dagangan S dilakukan dari P. Ya. Kemudian P jual inventory ke S dengan margin 20% dari cost. Cost barang yang dijual 20. Berarti marginnya berapa itu? 20% kali 20 berarti 4.000 ya. Oke, sehingga di sini ya S menjual barang lagi oke 30.000 ya. S di sini akan melaporkan sales berapa? 30 dari mana? Dari sini ya. P melaporkan sales 24 dari mana? 120.000 ditambah 20% kali 20 24. Ini adalah dia yang jualan ke S, oke. COGS. Nah, jurnal eliminasinya adalah sales pada COGS. Sehingga yang konsol itu adalah yang keluar, ya. COGS-nya berapa? Nah, dengan jurnal ini, dengan jurnal eliminasi ini, cost-nya adalah cost yang asli berapa? Yang asalnya berapa? 20. Gross profit-nya berapa? 10. 10 ini kita bagi dua sebetulnya ya enggak? Untuk P 4.000, untuk S 6.000 gitu. Ada pertanyaan sampai di situ? Itu tadi dibagi gross profit-nya berdasarkan apa, Bu? Mana? Ini yang 10.000 tadi. Kalau kita lihat, kalau secara konsol, ini gross profit-nya adalah 10.000. Kalau kita lihat sendiri-sendiri, ya 10.000 itu kan 4.000 dinikmati oleh P, 6.000 dinikmati oleh S, gitu. Ya, P itu kan dia jual ke S 24, COGS-nya 20, berarti kan labanya 4.000. Sedangkan S, dia beli dari P 24, dia jual 30, berarti dia dapat laba 6.000. Kalau secara konsol kan sales itu adalah sales keluar. Yang keluar tuh berapa? 30 kan? Yang S jual keluar. Barangnya berapa sebetulnya? Cost-nya 20 kan?
barang asalnya 20. Sehingga total labanya 10 gitu. Gitu Putri. Bu, saya tadi belum paham yang catch up adjustment tidak terpengaruh sama transaksi yang upstream downstream, cuma yang excess itu maksudnya gimana? Waktu kan kalian kalau metode cost tahun kedua ya, ketiga, keempat kan harus membuat catch up adjustment. Terus misalnya di situ ada informasi, misalnya ada unrealized profit, itu nggak ngaruh kalau untuk catch up adjustment. Jadi kalau catch up adjustment itu hanya net income dikurangi dengan total amortisasi excess aja. Catch up-nya nggak masuk di catch up. Si downstream, cerita downstream upstream ini tidak masuk ke cerita untuk catch up adjustment. Kalau dari cost ke equity gitu ya. Tapi kalau nanti kalian disuruh mencari berapa investment in S yang versi equity, itu ada sedikit nanti ceritanya. Tapi itu nanti berarti harus minggu depan karena agak panjang. Ya. Halo, ada pertanyaan nggak? Nah, ini sengaja hanya sampai di sini karena tadi saya bilang kalau belum baca nanti kalian agak susah ya. Iya Bu. Oke, gimana atuh jadinya? Ada pertanyaan lagi? Saya lihat di Belum, sini. Bu. Nggak ada lagi yang nanya kok ya di sini. Oke, kita Ya, tutup dulu lah Bu. ya. Ya Bu. Kita tutup dulu. Nah, kalian untuk hari kita ketemu lagi kan hari Jumat. Iya Bu. Tolong dibaca dulu. Itu hanya sedikit sebetulnya, dibaca dulu. Terus dikerjakan soalnya nanti dari situ nanti baru ketahuan yang mana yang tidak difahami. Jadi bayangan saya untuk yang pertemuan terakhir itu kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjil dari bab 1 sampai bab 3. Jadi untuk review lah ya. Untuk yang minggu depan. Kalau yang Jumat besok berarti masih masuk ini cerita ini, ya. Dan saya memang lebih suka kalau kalian itu baca dulu, terus yang tidak mengerti apa tuliskan dulu di WA group lalu masuk ke Zoom gitu ya. Untuk yang penjelasan mungkin agak panjang. Cuma kasihan yang keluar masuk gitu ya. Jadi nggak dengerin semuanya. Oke, saya tutup dulu. Sampai jumpa hari Jumat insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama.